Halo kan, jumpa lagi bareng admin miututorial.com, situs yang membahas tentang tutorial Xiaomi berbahasa Indonesia. Ya, backgroundnya kali ini akuarium ikan mas koki karena ini adalah hobi admin saat ini. Ada ikan mas koki dan juga ikan lohan. Buat kamu yang suka dengan piara ikan hias, entah itu ikan mas koki atau ikan lohan atau mungkin ikan hias lainnya, bisa cek di channel admin, channel Iwa Buncit, yang admin mungkin akan sertakan di pojok kanan atas atau mungkin di kolom deskripsi. Langsung aja mampir ke sana. Dan buat kamu yang suka dengan burung hias, kicau mania, juga bisa mampir ke channel admin satunya lagi, yaitu channel Cici Twicip, yang admin akan sertakan juga di pojok kanan atas. Satu lagi, ada channel admin soal tanam-tanami, ya soal bercocok tanam, tanaman hias, bisa kamu cek juga di channel admin bernama Tanam-tanami. Cek lagi di pojok kanan atas. Sebelum mulai ke video intinya, boleh dong kan di like dulu video ini biar admin makin semangat, dan jangan lupa di subscribe, terus aktifkan notifikasi pemberitahuan sehingga jika ada update terbaru dari video admin bakal muncul di beranda YouTube kamu. Nah, untuk video kali ini bahasan ringan yang sudah admin janjikan di video sebelumnya, yaitu soal HP istri admin yang kemasukan mesin cuci. Jadi ini Redmi 3S ya, HP lawas, cuman ya karena memang tujuannya buat komunikasi aja, jadi tetap masih digunakan di tahun 2022 seperti ini. Dan sampai saat ini Redmi 3S ini masih berfungsi dengan baik, walau memang ada kendala minor yang karenanya itu diakibatkan oleh tercuci oleh mesin cuci. Jadi ya, sebenarnya jangan sampai kejadian di kamu ya. Ini admin berbagi aja. Misalkan nih suatu saat HP kamu, entah itu HP Xiaomi terbaru atau mungkin lain sebagainya, atau mungkin merek lain, ya sama aja sebenarnya, terkena air, kerendam air atau sampai bahkan tercuci, ya setidaknya langkah-langkah sederhana inilah yang bisa kamu langsung lakukan supaya HP kamu ya semoga aja masih bisa terselamatkan. Karena ya HP benda elektronik itu sebenarnya nggak dirancang untuk kerendam dalam air. Walaupun memang HP-HP zaman sekarang itu sudah bisa diajak basah-basahan, diajak mandi, bahkan sampai dicemplungin ke dalam air dengan durasi waktu tertentu. Cuman ya ada lebih baiknya kamu jangan sampai lakukan. Oke, Redmi 3S ini sendiri nggak sengaja kecuci di mesin cuci, dimasukin ke dalam kantong celana. Kemudian ketika dicuci kok kayak ada bunyi sesuatu yang keras, ternyata HP ini yang kerendam mesin cuci. Ya, posisi pada saat itu mesin cuci sedang lagi proses mencuci ya. Walhasil HP ini ya memang sudah basah sampai ke dalam-dalamnya. Dan ketika itu admin langsung ambil HP-nya, dikabarin, ini HP kerendam mesin cuci, kucuci. Admin yang pertama lakukan itu adalah langsung tidak menyalakan HP. Ya, jangan pernah menyalakan HP kamu dalam kondisi basah. Walau memang besar kemungkinan HP kamu bakal nyala karena ya basah, tapi ada kemungkinan kalaupun nyala dia akan terjadi short atau konsleting, sehingga ya sebenarnya HP kamu itu sudah bermasalah, terkena air, kemudian kamu tekan tombol powernya buat dinyalain, itu ada arus listrik yang masuk dari baterai, keluar dari baterai masuk ke komponen, itu terjadi short atau konsleting, dan itu akan bisa saja merusak IC mungkin atau komponen yang lain. Jadi usahakan untuk jangan pernah menyalakannya. Jadi ketika HP kerendam air, tercebur atau terkena mesin cuci, itu jangan pernah dinyalakan. Dan kalau sudah, sebisa mungkin kamu bongkar HP kamu. Ya walau memang ada yang nyaranin untuk masukin ke dalam beras ya, karena beras bisa menyerap kelembaban, tapi admin lebih rekomendasikan ke kamu untuk membongkar HP. Ya, sebisa mungkin bisa dibongkar HP-nya. Kalau untuk HP-HP lama seperti ini Redmi 3S atau mungkin Mi 5 seperti yang admin gunakan saat ini, juga HP-HP lawas itu masih mudah untuk dibongkar. Tinggal kamu buka aja baut mungkin ada di bagian bawah, kemudian kamu angkat back covernya, sebisa mungkin bongkar HP-nya. Kalau kamu bingung ngebongkar cara HP kamu, cek aja di YouTube, sudah banyak banget disassembly untuk HP-HP tertentu dari Xiaomi, dari merek lain, itu dengan mudah bisa dibongkar. Jadi setelah jangan dimatikan, kamu sebisa mungkin untuk membongkar HP ini. Dibongkar mulai dari back covernya, baterainya, PCB-nya, dan lain sebagainya. Yang mungkin agak susah itu adalah ngebongkar layar ya, karena memang susah.
biasanya layar nyatu dengan touchscreen dengan frame-nya. Jadi nggak apa-apa dibiarkan seperti itu aja. Kalau misalkan dalam kondisi siang hari, kamu bisa lap dulu, jangan langsung dijemur, tapi kamu coba cari tisu kering atau mungkin lap yang mudah menyerap cairan. Kamu lap pelan-pelan, ditekan seperti ini. Admin pada saat kejadian itu nggak sempat ngerekam karena ya namanya HP harus segera ditanganin supaya nggak ngerembat kemana-mana. Jadi admin pada saat itu nggak kepikiran mau bikin video dan baru saat inilah kepikiran, dan semoga aja bermanfaat di kamu. Jadi admin ambil tisu pada saat itu, tisu kering, kemudian ditekan-tekan ke bagian komponennya itu, ke bagian pin dari baterainya, juga PCB bawah, PCB atas, kamera juga admin lap itu sebisa mungkin sampai kering untuk komponennya itu. Walau memang admin yakin nggak bisa benar-benar kering ya, karena ada di sela-sela kaki pin IC itu biasanya masih ada air. Jadi setelah admin coba lap menggunakan tisu kering, kamu bisa coba jemur. Ya, jemur menggunakan misalkan tatakan atau alas semisal nampan plastik. Yang intinya kamu coba jejerin tiap komponennya di nampan plastik tersebut. Kemudian kamu jemur di bawah sinar matahari. Nggak harus lama sih, karena kalau terjemur bener-bener langsung itu nggak terlalu bagus, apalagi untuk lensa kamera. Hati-hati, jadi kamu balik aja lensa kameranya itu, karena khawatir nanti justru sensornya itu terbakar. Jadi kamu jemur per partnya itu di wadah plastik, nampan plastik. Usahakan untuk terkena sinar mataharinya itu jangan bener-bener pekat, sekitar misal jam 12 siang itu kan panas banget. Khawatirnya nanti malah justru merusak komponen. Yang intinya itu jemur aja di sekitaran jam 9 sampai jam 11, maksimal jam 11. Dan kalaupun sore ya sudah sore ya bisalah kamu jemurin, angin-anginin. Admin lakukan itu sekitar 2 harian, bahkan menyentuh 3 hari untuk benar-benar sampai kering komponennya itu. Mulai dari baterainya, mulai dari PCB atas bawah. Biasanya kan HP Xiaomi itu ada 2 PCB. Ada yang bagian atas itu mainboard, yang di bawah itu biasanya yang ada di port charger, ada mic di situ. Itu bener-bener sampai kering. Oh ya, di bagian layar tadi admin sampai kelupaan. Untuk bagian layar juga bisa kamu jemur dengan cara menelungkupkannya. Jadi jangan langsung ini. Kalau misalkan dipanas terik mulai jam 11 siang itu kan sudah mulai panas. Itu jangan kamu arahkan LCD-nya ini ke atas matahari, tapi kamu telungkupkan aja. Jadi LCD hitamnya ini menghadap ke bawah. Itu lama-kelamaan dia airnya itu bisa keluar, bisa menguap, cuman nggak bisa maksimal ya. Nanti dia bakal keluar kayak bintik-bintik putih di HP-nya itu, dan itu lama-kelamaan akan hilang semisal kamu gunakan. Nanti kan HP ini ketika digunakan bakal panas, dan itu panas dari baterai, dari komponen itu bisa mengeringkan layar yang ada di dalamnya ini, titik airnya itu. Jadi kalau sudah kering, kamu pasang kembali komponennya. Kamu pastikan benar-benar nggak ada lagi yang basah. Mulai kamu pasang dan rakit, ya harusnya sih ketika dinyalakan berfungsi. Harusnya, kalau nggak terlalu parah. Nah, di kasus Redmi 3S ini ketika dinyalakan itu nyala. Fungsi untuk komunikasi bisa, untuk loudspeaker juga bisa, untuk kamera juga nyala, untuk layar yang Abin sebutkan tadi itu ada titik-titik warna putih. Cuman yang jadi masalah adalah mikrofonnya mati. Seperti yang sudah admin post di video sebelumnya, yang bisa kamu cek di pojok kanan atas, mikrofonnya mati. Itu aja yang mati. Untuk charger portnya juga lancar, dan setelah lama-kelamaan digunakan beberapa bulan, akhirnya port chargernya yang kena, dan itu admin ganti langsung untuk bagian PCB bawahnya ini. Jadi memang walaupun bisa nyala, mungkin saja ada 1 atau 2 kendala yang kamu temui setelah HP tercebur ke dalam air. Entah itu mungkin kameranya yang kena, atau mungkin layarnya, atau mungkin port USB, atau mungkin mikrofon. Karena ya tadi, benda elektronik itu sebenarnya nggak dirancang untuk kecebur ke dalam air. Walaupun HP-HP zaman sekarang sudah dilengkapi dengan IP rating, cuma tetap aja barang elektronik nggak dirancang untuk terkena air. Jadi memang kalau sudah tercebur ke dalam air, kemudian rusak, mungkin ada kameranya yang rusak, atau mungkin fingerprintnya rusak, itu bisa aja merembet ke masalah yang lain. Dan sebaiknya sih segera untuk diperbaiki. Kalau misalkan PCB mikrofon yang kena atau port chargernya yang kena, langsung aja diperbaiki dengan cara membeli komponennya di toko online. Sudah banyak banget ke sekarang. Kalau kamu nggak terlalu bisa cari ke tukang servisan HP di dekat rumah kamu yang terpercaya.
Dan ya, untuk saat ini Redmi 3S ini masih digunakan, masih berfungsi dengan baik dan masih digunakan untuk komunikasi. Ya, semoga aja HP kamu jangan sampai kecebur, dan kalau sudah tercebur, ya lakukan seperti yang sudah admin sebutkan tadi, supaya setidaknya dari 100% ya 85% atau 90% HP kamu masih bisa terselamatkan. Dan ingat, yang namanya kecebur itu nggak masuk dalam garansi, jadi kamu nggak bisa klaim ke service center, karena ya HP yang kecebur itu ada cirinya, di mana kertas merahnya itu, kertas putihnya itu yang di dalam HP ini bakal berubah jadi merah. Dan biasanya teknisi tahu kalau HP kamu pernah terkena air, entah itu keciprat atau sampai kerendam air. Itu aja untuk video kali ini dan semoga bermanfaat. Ya, memang admin sudah jarang banget upload video di Mi Tutorial Indonesia ini karena kesibukan admin hobi di dunia baru ini, dunia satwa dan tanaman. Buat kamu yang suka ya silakan mampir ke channelnya masing-masing yang sudah admin sebutkan tadi. Ada Iwak Buncit, Cici Cuicit, dan satunya lagi Tanam Tanami. Untuk channel Racik PC, ya sebisa mungkin admin akan coba update. Oke, silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs mitutorial.com karena admin akan update tutorial Xiaomi berbahasa Indonesia di sana. Semoga bermanfaat dan see ya.